Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isu gender atau permasalahan gender. Permasalahan gender menjadi sebuah topik penting di negara barat, terutama di Inggris dan Amerika. Lalu, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita harus mempelajari permasalahan gender ini? Karena hal ini juga masih merupakan bagian dari kebudayaan, yang mana sedang kita pelajari saat ini. Permasalahan gender ini terjadi akibat perbuatan manusia, dan biasanya hal ini terkait dengan adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Para siswa di Amerika dan di Inggris, mereka sudah sejak lama mempelajari tentang hak asasi manusia, di mana dipahami bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara manusia. Manusia harus memiliki persamaan kesempatan, memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban. Tetapi, pada kenyataannya, hal ini sangat sulit untuk diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebelum kita berlanjut untuk penjelasan terkait dengan gender, maka perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai arti gender itu sendiri. Yang secara harfiah bahwa gender ini ada artinya jenis kelamin. Di sini terdapat dua aspek dalam pengertian gender ini sendiri. Yang pertama adalah perbedaan gender, lalu yang kedua adalah kesenjangan gender. Perbedaan gender merupakan perbedaan yang dapat kita lihat dari sisi biologisnya, di mana kita dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kesenjangan gender itu sendiri lebih mengarah kepada perilaku yang dibangun dari aspek sosial dan budaya. Sehingga kesenjangan gender pada akhirnya mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam banyak aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, yang selalu menjadi korban adalah kaum perempuan, sehingga yang menjadi fokus dalam kesenjangan gender ini biasanya lebih ke masalah perempuan. Beberapa aspek yang terkait dalam masalah perempuan ini adalah peran wanita dalam keluarga dan masyarakat. Seyogianya, peran wanita dalam keluarga tidak hanya dalam urusan melahirkan, melayani seluruh keluarga, belanja untuk keperluan sehari-hari, memasak, dan mencuci saja. Tetapi juga bahwa wanita perlu memiliki kesempatan yang sama dengan kaum pria, terutama dalam hal pendidikan dan pekerjaan serta dalam sosial kemasyarakatan itu tadi. Berikutnya akan kita bahas mengenai sejarah permasalahan gender dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan masyarakat yang terjadi di negara barat seperti di Amerika dan Inggris, beserta dengan perkembangannya. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Pada periode sebelum tahun 60-an, sangat banyak sekali permasalahan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, terutama di dalam masalah pendidikan. Sebagai contoh bahwa pada saat itu tidak banyak anak-anak perempuan yang bersekolah. Kalaupun mereka sekolah, perempuan tidak dapat mengikuti kurikulum yang sama dengan murid laki-laki. Demikian juga dengan pendidikan untuk murid perempuan lebih ditekankan pada materi yang terkait dengan peran wanita dalam keluarga. Seperti contohnya bagaimana menjadi istri yang baik atau bagaimana menjadi ibu yang baik. Lalu pada sekitar tahun 60-an dalam sistem pendidikan di Inggris itu mengalami sebuah restrukturisasi radikal yang memungkinkan untuk adanya sebuah perubahan. Sehingga program pendidikan tersebut membawa perubahan dalam penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang hasilnya dapat meningkatkan jumlah murid yang bersekolah, terutama murid murid perempuan di sekolah campuran. Di sekolah campuran.
Dan pada saat itu juga didukung dengan banyaknya gerakan-gerakan yang memperjuangkan tentang hak-hak perempuan. Lalu pada pertengahan tahun 80-an, sistem pendidikan di Inggris memiliki tujuan utama, yaitu pendidikan yang berkualitas. Pendidikan menawarkan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengubah status sosial mereka. Nah, dengan situasi ini membuat para wanita memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan. Namun, sektor pendidikan bagi pria dan wanita masih memiliki perbedaan. Kesimpulannya bahwa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di negara barat telah terjadi sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang. Kemudian, dalam bidang pekerjaan, persoalan gender dalam bidang pekerjaan ini juga terjadi di sekitar abad 19 atau awal abad ke-20-an, di mana kaum wanita tidak memiliki akses untuk menjadi standard employment, menjadi sebagai karyawan yang penuh, karena dianggap bahwa yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga adalah laki-laki, sehingga yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan full time work atau pekerja penuh adalah laki-laki. Namun hal ini mendapat kritikan dari kaum perempuan, karena walaupun mereka bukan sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga, seperti pada kasus-kasus single parents, keluarganya yang terpisah, cerai, dan lain-lain. Kebanyakan dari kaum perempuan ketika itu hanya memiliki kesempatan sebagai pekerja paruh waktu atau part-time dan pekerja rumahan. Lalu mengenai permasalahan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, permasalahan gender dalam kehidupan masyarakat lebih ke masalah tradisi, bahwa keluarga pada umumnya laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Dan seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa sesuai fitrahnya perempuan adalah sebagai istri yang bertugas untuk semua pekerjaan rumah, dan tugas laki-laki tentunya sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Demikian penjelasan saya terkait dengan isu gender. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih.